Salam untuk kita semuanya. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman dengan saudara, pengalaman bersama Tuhan, dan akan terhubungkan dengan firman Tuhan, karena semua hidup manusia jawabannya sudah ada di Alkitab. Baiklah, saya akan membacakannya di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Ini adalah gaya hidup dan praktek kehidupan murid-murid Yesus, dan Yesus pun menerapkan kepada murid-muridnya, dan kita pun harus menerapkan bersama-sama. Baik, saya akan membacakannya. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saya langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, di ayat 15 firman Tuhan menuntut kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi dalam bentuk apa? Caranya bagaimana? Banyak orang hanya berkata dengan mulut kosong, berkata, "Saya mengasihi Tuhan," tetapi membenci saudaranya, tetapi tidak menyukai istri dan anaknya, tapi menjelekkan teman-temannya. Apakah ini moral Kristus? Apakah ini moral pelayan Tuhan? Tentunya tidak demikian. Petrus berkata, "Benar Tuhan, saya mengasihi engkau." Tapi kita lihat perjalanan Petrus sejak jadi seorang penggembala, manusia dipilih Allah, dipilih Tuhan, dimuridkan Yesus, seorang penjala di danau, dia bergegas, dia bersiap-siap, siap untuk Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, dia pun harus menyangkali 3 kali. Karena di sini pun Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Di ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di ayat yang ke-16 ini diulang kembali. Mungkin ada orang di abad ini, di zaman ini, yang namanya Simon, Yohanes. Ada, saya percaya. Ada nama orang. Namanya di Alkitab, tetapi sifat hidupnya tidak beralkitab. Ini kan pembohong. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes." Bapak ibu yang punya keluarga mungkin menamainya anaknya Simon atau Yohanes. Pastikan mereka sesuai dengan background
kehidupan Alkitab. Namanya Alkitab, tetapi hidupnya di luar Alkitab, tapi biadab dengan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ayat 16 katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang kedua kali diajukan Tuhan kepadanya. Tentunya orang kalau satu kali ditanya mungkin masih iya, masih mau, masih senang menjawab. Tapi kalau sudah kedua kalinya untuk ditanya, mulai berpikir yang lain. Ada apa ini? Mengapa ditanya kedua kalinya? Seolah kita tidak dengar, tidak tahu. Kebanyakan prinsip watak manusia mengalami kekerasan dalam dirinya, sulit dengan Tuhan, mulai membantah. Karena yang namanya energi manusia, kalau sudah ditanya sampai 2-3 kali pasti pening, pusing. Itu yang dilakukan Petrus dengan jawaban yang kedua. Benar Tuhan. Terkadang Tuhan bertanya dengan kita. Kita selalu berkata benar Tuhan, tetapi hidup kita tidak benar dengan Tuhan. Hidup kita hanya benar-benaran diri. Kalau orang lain bertanya, benar kawan, benar bapak ibu, benar saudara-saudara, adik kakak, benar. Benarnya benar apanya? Kalau benar karena Tuhan yang membenarkan, engkau hebat di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau engkau benar oleh karena kejahatan, pembohongan, engkau orang yang sebagai pembuat kejahatan dalam Tuhan. Di ayat ke-16 ini, Yesus pun menjawab Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi Bapak Ibu ingat, Petrus menggembalakan rekan kerjanya, menggembalakan orang dalam pelayanannya. Artinya Petrus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya yang sering di gereja, sering berkhotbah, sering berdoa. Apa yang engkau gembalakan? Apa yang engkau lakukan kepada orang? Yesus menuntut, gembalakanlah, bimbinglah orang kepada jalannya, bawalah orang untuk kembali kepadanya. Atau Anda hanya bertemu dengan orang berlewat, oh iya Pak, Bu permisi, tetapi engkau tidak punya hati menggembalakannya, engkau akan dituntut Tuhan. Jangan pikir Tuhan tidak memperhatikan. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ini yang ketiga kalinya. Kebiasaan manusia kalau sudah ditanya satu kali, iya. Tanya kedua kali, mulai cenderung menaruh muka masam, malas, cuek, dan memberontak secara kecil. Kalau ketiga kalinya pasti kepalanya mulai pusing, hatinya gelisah, tidak nyaman, kaku dan tidak karuan. Pasti mulai menanam pikiran, kok saya ditanya 3 kali, salahnya apa? Untungnya apa? Lebih untung kalau Tuhan bertanya dengan Anda, karena Anda akan diubah Tuhan. Tetapi kalau orang lain bertanya dengan Anda, apakah pesan Tuhan yang ditanyakan? Belum tentu. Manusia bertanya kepada manusia sebatas energi, sebatas kemampuan, sebatas pikiran alam dirinya tentang egonya, sifatnya, karakternya, keangkuhannya, akunya.
yang ditonjolkan. Tetapi kalau Tuhan bertanya, gembalakanlah mereka, bimbinglah mereka, didiklah mereka di jalan Allah. Ini yang tepat. Tugas Bapak, Ibu, semuanya teman sahabat saya, bila ketemu sama orang, bimbing, didik, berbahasa kepada orang. Yesus mengasihi Anda. Atau Anda bungkam, tidak mengatakan itu. Atau Anda takut. Atau Anda terlalu berhati-hati. Atau malas dengan Tuhan. Tuhan kasih engkau lidah, kasih engkau pikiran untuk ngomong, untuk bicara, sampaikan kabar baik, tetapi engkau ngobrol dengan dunia engkau, ngobrol dengan pekerjaan engkau, rumah tangga engkau. Bukan Tuhannya yang disanjung, bukan Tuhannya yang disampaikan, tetapi dirimu, engkaunya. Ini salah. Kita akan lanjutkan. Ayat yang 17. Kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya, Simon anak Yohanes. Diulangi namanya 3 kali. Sebut pun 3 kali. Petrus mulai gelisah. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, ini lagi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu. Petrus mulai mengarang. Engkau tahu segala sesuatu. Artinya Petrus mulai memplesetkan. Tidak mau berdialog dengan Tuhan. Tuhannya yang membimbingnya, yang mendidiknya, yang membawanya dari dosa kepada terang. Mulai berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Petrus tidak berkata, Tuhan, saya siap mendengarkan engkau, menaati engkau. Ini enak didengar. Tetapi Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Petrus mulai meluruskan dirinya. Tuhan tahu pikirannya, apalagi pikiran Bapak Ibu. Engkau tahu segala sesuatunya, aku mengasihi engkau. Mengasihi, betul. Orang mengasihi, ya mengasihi itu relatif. Mengasihi itu bahasa seperti gong kosong bunyinya. Karena tidak mengasihi berdasarkan prinsip Allah. Karena tidak mengasihi berdasarkan tindakan Roh Kudus. Karena mengasihi tidak berdasarkan cara hidup dengan benar di dalam Yesus. Artinya mengasihi omong kosong. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Yesus menyuruh ketiga kalinya. Gembalakanlah keluargamu, temanmu, sahabatmu, anak-anakmu, istrimu, tetanggamu untuk kembali kepada Tuhan. Ajak mereka untuk bersekutu hidup dengan Tuhan. Di ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Nah, ini prinsip kematian martir. Ini prinsip kematian martir murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, tetapi semua murid-muridnya mengalami martir yang sama. Di akhir perjuangan nasib yang sama. Yesus ngomong ke satu orang muridnya, didengar oleh murid yang lain. Artinya berlaku bagi mereka, berlaku bagi Anda. Kecuali Anda menghindari, Anda menolak.
Ini yang salah. Semua orang akan diperhadapkan seperti ini. Diperhadapkan, diuji dengan cara Alkitabiah. Diuji dengan cara Tuhan. Bukan diuji dengan cara diri sendiri. Karena Yesus menguji Petrus 3 kali. Apa yang terjadi? 3 kali juga Petrus menyangkal Yesus. Ini juga akan diuji kepada Anda, kepada saudara. Mengiringi Tuhan, mengikuti Tuhan. Ujiannya pikul salib, menyangkal diri dan menderita, mengikutinya, melayaninya, hingga akhir detik napas di tubuh Anda. Mungkin bahasa saya pribadi menyampaikan di ayat 18 ini. Semua manusia dilahirkan oleh orang tua, oleh karena rencana Allah. Dari kecil merengek, tertawa, bersenang. Masa muda, masa tua mulai lemah dan sakit. Hal itu dilewati secara praktis dan dinamis oleh semua manusia di muka bumi ini. Mungkin bagi mereka yang cacat, yang lumpuh pun mengalami hal yang sama. Mereka hidup dengan baik, diberikan oleh Allah napas di tubuhnya dengan baik selama di bumi. Semua orang bebas melangkah kemana pergi. Pertanyaannya, apakah mereka pergi untuk Tuhan? Pergi menyampaikan pertobatan? Pergi mengingatkan orang jangan hidup dalam dosa? Harus kembali kepada Yesus Kristus? Ini yang dicari. Ini yang dimulai. Ini yang dilakukan. Tetapi kalau kita hanya pergi seperti makan, minum, ngobrol, hidup sehari, artinya kita sedang hidup sombong, hidup angkuh, hidup mengenyangkan diri, hidup munafik, penatik, takut, kecut. Harusnya hidup dari lahir hingga dewasa, hingga tua, sampaikan kerajaan Allah. Usir setan dengan nama Roh Allah dan kuasa Roh Kudus. Jangan kita hidup di dunia ini, hidup dipakai untuk merokok, minum, berjudi, dan melakukan dosa, tabiat yang lainnya. Mungkin korupsi, angkuh, dan sebagainya. Dan banyak lain lagi lah dosa yang dilakukan. Tanpa saya sebutkan, Bapak Ibu ada pelakunya. Masih berenang di situ. Semua orang bebas pergi berjalan sesuka hati. Tetapi mengapa engkau mengabaikan kebebasan itu untuk Tuhan, membawa orang kembali kepada Tuhan? Engkau malas. Engkau senang dengan dunia engkau. Ingat, tuntutannya, pengadilan Tuhan berlaku kepada kita semuanya. Tetapi ayat berikutnya bagian B, ketika engkau sudah tua, kalau engkau ingin mengalami yang Petrus alami, murid Yesus alami, engkau adalah martir. Engkau adalah duta Allah. Engkau adalah tentara Kristus. Engkau adalah misi Kristus di dunia. Engkau siap diikat, dianiaya, disiksa, dihina oleh karena nama Kristus. Sudah banyak contoh di Alkitab. Ke-12 murid Yesus, mereka diperlakukan dengan secara hina, kematian yang sadis oleh karena Kristus. Mereka tidak lari, mereka tidak menolak. Mereka tidak bersekutu dengan dosa. Mereka tidak bersekutu dengan iblis. Mereka tidak bekerja sama dengan iblis, tapi mereka melawan iblis. Mereka melawan kedagingan. Saya mati, hidup untuk Kristus sebagai bayar harga kepada Kristus. Namun hari ini, di abad ini, banyak orang mengalami, menyiapkan kematiannya. Mungkin usia dari 25 tahun dan sebagainya. Sudah berkeluarga, akan berkata kepada orang tuanya, teman sahabat, nanti kalau bila saya mati, kuburkan saya di sini ya,
dengan peti mati ini, kayu ini, bahan ini, semen ini, paku ini. Artinya kita manusia mengatur kematian diri di hadapan Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kematian. Salah, keliru, sesat. Ikutin Alkitab. Kalau Anda serius membaca Alkitab, mengikuti Alkitab, memahami Alkitab, dalam Yohanes 21 sampai yang ke-19, ketika Anda lahir, Anda beriang, bermain dengan teman, bergembira, berjudi, tertawa, makan, bekerja sama, bisa sekolah dan sebagainya, bekerja dengan baik. Tetapi ketika Anda hidup, Anda merancangkan nanti Anda mati seperti ini, di tempat ini, di tanah ini, di pulau ini, di kota ini, Anda sedang mengatur Tuhan dengan kesombongan Anda. Artinya Anda tidak siap mati di dalam Tuhan. Anda hanya siap mati di dalam dosamu sendiri, mati dalam kedaginganmu, mati dalam keaguhanmu karena mengatur Tuhan dalam sikapmu dan caramu seperti itu. Engkau pelayan Tuhan, engkau yang mendengarkan Tuhan, ibadah setiap minggu, berdoa setiap hari, membaca Alkitab diperlengkapi. Kalau engkau tidak mengikuti, melanggar ayat firman Tuhan ini, engkau mati dengan sesuka hati, kecuali Tuhan yang mematikan Anda oleh karena Anda melakukan dosa. Tugas Anda selesai, Tuhan punya keputusan. Tetapi kalau Anda sudah punya rencana, punya planning, program dengan hidup Anda di dalam dunia itu, ini dan sebagainya dilakukan. Setelah akhir usia Anda akan dimakamkan, dimeriahkan, dipestakan. Toh manusia mati kembali jadi debu, jadi bangkai kok, jadi tenggorak. Baiklah, kita kembali kepada Alkitab. Prinsip Alkitab, jalan Alkitab. Karena semua jawaban manusia hidupnya sudah ada di Alkitab. Salah satu jawaban kematian manusia, manusia mati dan lahir, dijawab. Manusia makan dan minum, dijawab di Alkitab. Manusia bekerja di Alkitab. Manusia berlari dan berjuang, mengeluarkan keringat, lembur siang dan malam. Jawaban sudah ada di Alkitab. Saya akan baca. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, Yesus juga berkata kepada banyak orang di dunia ini, sesungguhnya ketika Anda masih muda, Anda mengikat pinggang dengan tegap, dengan siap, dengan gagah, berjalan sana sini. Engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Betul, kau kehendaki kok, gak ada yang ngatur kok, gak ada yang melarang kok, kau bebas kok. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau tidak siap di sini. Mengapa dan ada apa denganmu? Karena engkau belum merdeka dengan Tuhan, maka engkau belum mau di sini. Kalau engkau sudah siap di sini, engkau merdeka di sini, engkau akan tenang. Tuhan, saya siap bersedia, saya bayar harga, engkau yang menentukan saya. Harusnya seperti itu. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Adakah Anda bersedia mengulurkan tangan Anda? Sangat dipertanyakan. Kalau saya siap untuk Tuhan, saya siap karena saya tahu hidup saya dipanggil Tuhan. Saya tidak membela kematian saya. Kalaupun saya mati di dalam Tuhan, artinya saya harus siap. Karena sudah ada contoh orang yang mati dalam Tuhan akan kembali kepada Tuhan, hidup dengan Tuhan, merdeka di dalam Tuhan. Namanya terdaftar surga. Kecuali kalau Anda mati dalam dunia hanya sengsara, menderita, melarat di neraka, Anda tidak mau. Tapi mengapa Anda tidak mau mengikuti Tuhan? Jangan merasa kasihan dengan hidup Anda. Anda harus merasakan kasihan Tuhan. Tuhan mengasihi Anda dengan kasihan, bahwa Anda harus mengikuti menaati Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi setelah engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa kau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Engkau tidak mau seperti ini. Engkau kabur dan lari. Engkau tawar-menawar supaya tidak mengalami seperti ini. Engkau tidak pantas untuk kerajaan Allah. Engkau tidak pantas untuk kerajaan sorga. Karena engkau menyangkal, mengkhianati Tuhan. Tuhan sudah mendidik murid-muridnya, kedua muridnya, bahkan zaman para nabi pun, yang menanti Allah, mereka harus dipenggal dan dibunuh dan disiksa. Murid Yesus pun mengalami nasib yang sama. Apakah Anda yang berkata, saya mengasihi Tuhan, saya melayani Tuhan, saya berkhotbah di gereja, saya bicara tentang Yesus, apakah Anda ingin mengalami nasib yang sama, pengalaman yang sama, cara yang sama dengan sebagai seorang murid Yesus? Atau Anda kabur, lari, tawar-menawar, tidak mau? Artinya kalau Anda mengelak, iblis yang merdeka atas Anda. Kalau Anda tidak suka, tidak senang, artinya iblis yang menang atas Anda. Kasihan hidup Anda. Tuhan sudah memberikan hidup gratis kepada Anda. Ibaratnya manusia lahir sampai dia mengalami 60 tahun usianya. 60 tahun Anda gratis hidup bernafas dengan Tuhan. Tapi di ujung-ujungnya, akhir hidup Anda hanya menyangkal Tuhan. Celakalah. Celaka Anda. Celaka. Salah besar. Karena Anda hanya menjadi bahan bakar di neraka. Apakah saya akan sampaikan? Dalam perjanjian lama, hanya pelanggar Tuhan yang menyerahkan diri kepada iblis itu. Ahab, Raja Israel, dibujuk istrinya melakukan dosa. Dia mau. Dia bersekutu dengan setan, melawan hamba-hamba Tuhan. Di abad ini, perjanjian baru, Yudas bernasib yang sama. Atau Anda orang yang ingin bernasib dengan sama. Di ketiga periode ini, Yesus mengingat kepada muridnya, kepada Petrus 3 kali. Benar engkau mengasihi saya, benar engkau melayani saya, benar engkau menyatakan nama saya. Waktunya mengujinya, waktu yang menjawabnya di dalam Tuhan. Roh Kudus membuktikan semuanya. Ayat 19, ayat terakhir. Anda cukup lama dengan saya. Berbagi renungan, berbagi firman Tuhan, berbagi pengalaman dengan Tuhan. Ayat 19 berkata, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Nah, hal ini dinyatakan bagaimana Petrus akan mati, mengalami cara yang sama, di proses yang sama, untuk diuji iman yang sama. Hal ini dinyatakan kepada Anda bagaimana Anda mengikuti Yesus, tidak menyangkal Yesus, mengalami kematian sama, nasib yang sama, martir yang sama. Anda sanggup, Anda mau, atau Anda menghindar? Dan